Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara dan saudariku yang terkasih, sudah sejak awal pelayanan Tuhan di muka bumi, Tuhan Yesus senantiasa menyerukan pentingnya orang untuk bertobat. Di sana Tuhan melihat kehidupan manusia yang sudah jauh dari Allah, kehidupan manusia yang terpisah dari kemurahan Allah, hanya bisa kembali atas dasar pertolongan Tuhan, yang itu juga harus diawali dengan sebuah pertobatan. Tetapi kadang manusia begitu sembrono menanggapi seruan Tuhan Yesus Kristus ini. Mereka menganggap bahwa sebuah pertobatan itu sesuatu yang bisa direncanakan dengan mengatakan, ya sekarang saya masih nyaman seperti ini, besok saja kalau umur saya sudah 70 tahun saya mau bertobat, sekarang masih muda, ya ini kan waktunya bersenang-senang, biarlah saya melakukan apa yang saya inginkan, dosa-dosa menumpuk tidak apa-apa, nanti ada kesempatan tersendiri saya akan bertobat. Bisakah seperti itu, saudara dan saudari yang terkasih? Pertobatan itu sebuah misteri. Kita tidak bisa merencanakannya, melainkan kita harus mengusahakannya setiap saat. Apalagi kesempatan waktu kemurahan untuk orang dapat diampuni dosanya ini juga terbatas. Orang tidak bisa mengatakan besok saja. Nah, sampai kapan Tuhan memberi kesempatan kepada kita? Kita kan juga tidak tahu berapa usia kita yang masih tersisa, atau kapan Tuhan akan datang mengakhiri waktu kemurahan ini. Karena nanti apabila Tuhan sudah datang, maka di sana penghakiman Tuhan sudah dimulai. Oleh karena itu begitu bodoh kalau orang kemudian mengatakan, mumpung ini masih dinas, kesempatan buat menghasilkan uang, tabrak sana, tabrak sini, serempet sana, serempet sini, masih terbuka. Ngapain mikir bertobat? Ngapain memikirkan dosa? Nanti ada kesempatan sendiri. Kalau udah pensiun, udah gak bisa apa-apa, nanti kita bertobat. Kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan kan Maha Murah. Tuhan ngerti nanti kita akan diampuni. Bisakah seperti itu? Atau yang masih muda, mumpung masih muda, ayo kita ke sana, kemari, sesuka hati. Kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kesempatannya masih ada. Gak usah mikir. Salah kalau itu sudah dilakukan banyak orang, kan akhirnya lazim. Yang seperti itu sungguh kasihan. Itu adalah cara pandang yang menyesatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertobatan harus diupayakan dengan serius setiap saat, mumpung waktu masih tersisa, masih ada. Tuhan Yesus bahkan mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita tidak bisa merencanakan sebuah pertobatan. Orang kadang-kadang keliru memaknai atau mencontoh pertobatan-pertobatan yang sudah pernah terjadi. Misalnya orang pengennya seperti Saulus, kalau nanti Tuhan menghendaki sejahat apapun, kita nanti akan diingatkan dan kita menjadi tobat. Iya, memang betul, Saulus pada waktu itu menganiaya orang-orang Kristen. Dia begitu bersemangat mengejar-ngejar orang Kristen, tetapi Tuhan kemudian menunjukkan jalan kepada Saulus, memberikan jalan pertobatan yang sangat luar biasa. Ia kemudian ditemui oleh Allah dengan cara yang istimewa. Orang kemudian tersesat dengan cara pandang yang tidak benar, dengan mengatakan
Besok kan bisa saja kita mengalami sebagaimana Saulus, diingatkan oleh Tuhan, ya akhirnya kita dapat bertobat dengan benar. Memang kita bisa memaksa Tuhan. Yang demikian ini terserah kepada rencana Allah. Kita tidak bisa mengintervensi. Tugas kita adalah bersungguh-sungguh dengan hidup kita, mengupayakan pertobatan setiap saat. Banyak contoh yang lain, bukan hanya Saulus. Kalau kita melihat bagaimana kepala penjara tatkala Saulus di penjara itu, dia tiba-tiba saja mengalami peristiwa luar biasa, akhirnya dia bertobat. Atau mungkin seperti Sakeus, nggak ada dia rencana mau bertobat, dia cuma mau lihat Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan membuka hatinya. Itu adalah rencana Allah. Tetapi kita kan tidak tahu rencana Allah atas kita apa. Tugas kita adalah untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Kalau yang terjadi sebaliknya bagaimana? Misalnya seperti penjahat yang disalibkan bersama Tuhan. Kedua-duanya mengolok-olok Tuhan. Kedua-duanya mengabaikan akan berita keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus Kristus. Awalnya, kalau yang sebelah kanan memang akhirnya pada titik-titik akhir kehidupannya dia bertobat. Tetapi yang sebelah kiri, dalam keadaan dia sekarat, dalam keadaan dia disalib, direndahkan, penderitaan yang sangat dalam. Seharusnya kan orang sadar, kesempatanku habis. Saya sudah tidak akan memiliki waktu lagi. Baiklah saya bertobat. Mumpung ini ada Tuhan, ada orang yang bisa menyelamatkan. Seharusnya kan begitu. Tetapi sekali lagi, pertobatan itu misteri. Orang tidak bisa merencanakan, bahkan sampai di tiang gantungan yang seperti itu, orang masih bisa bertahan dengan dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembrono dengan hidup kita. Karena sudah hampir mati pun kalau orang itu tidak berniat untuk bertobat, mereka juga tidak akan bertobat. Kita bisa lihat orang-orang di sekitar kita, betapa mereka jahat sampai akhir hidupnya. Mereka malas berdoa sampai akhir hidupnya. Mereka malas ke gereja sampai akhir hidupnya tanpa mempedulikan keselamatannya meskipun waktu sudah habis. Saudaraku, mari kita gunakan waktu yang tersedia untuk kita senantiasa serius dengan hidup kita. Kita bertobat setiap saat. Sedangkan kita berusaha setiap saat saja, belum tentu pertobatan kita itu berhasil. Bisa jadi orang merasa sudah bertobat, tetapi hatinya masih tertutup. Tidak mau Tuhan masuk ke dalam dirinya, tidak mau Tuhan memerintah di dalam hidupnya. Ini yang harus kita upayakan setiap saat, agar pertobatan itu benar-benar pertobatan yang diterima di hadapan Allah. Saudara dan saudariku, bertobat dan diampuni bukan hanya cara agar kita dapat diterima di hadapan Allah dan masuk ke dalam kerajaannya, tetapi ini juga adalah cara terbaik untuk menikmati hidup. Bertobat dan diampuni dosanya, ibaratnya penyakit itu telah dibersihkan dari tubuh kita. Kita akan mengalami kelegaan dan Tuhan akan menaruhkan damai sejahtera di dalam diri kita. Bukankah itu yang terpenting dalam hidup kita? Hidup bukan hanya urusan harta, bukan hanya urusan perut, urusan kehormatan diri, tetapi yang terutama adalah damai sejahtera, ketentraman, keselamatan. Dan itu bisa kita peroleh hanya kalau kita bertobat dan percaya kepada Injil. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyelamatkan engkau. Sampai jumpa. Amin.